Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa, para pendengar, jamaah YouTuber, jamaah Facebooker rahimakumullah. Bahagia rasanya kita bisa berkumpul dan berjumpa pada kesempatan kali ini. Syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama mendalami ilmu agama dalam rangka menambah wawasan, meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita. Ini adalah kenikmatan yang agung yang harus kita syukuri, karena belum tentu orang lain diberi kenikmatan seperti kita. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita Rasulullah SAW, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih meneruskan tema menjawab dakwah kaum Wahabi Salafi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahwa kaum Wahabi Salafi tidak mau bermadhab, bahkan cenderung mengingkari, bahkan mencela, dan mereka mau menunjukkan madhabnya sendiri. Termasuk ciri Wahabi Salafi yang mencolok, yaitu ketika mereka tidak mau taklid atau ittiba, mengikuti pendapat para imam madhab, tidak mau mengikuti pendapat atau pemikiran ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang telah diakui keilmuannya di seluruh dunia. Mereka, kaum Wahabi Salafi ini, sering menggunakan jargon kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita lihat di YouTube, ada salah satu Ustadz Wahabi Salafi di Bogor yang mengatakan jangan menggunakan pendapat ulama, jangan ikuti pendapat syekh, jangan ikuti pendapat kiai, apalagi mengikuti pendapat ustadz, kata dia. Selintas, ucapan para Ustadz Wahabi Salafi itu benar, karena mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi dia tidak mau taklid, dia tidak mau mengikuti ulama-ulama salafus soleh. Mereka lebih tepat kalau kita sebut sebagai orang-orang yang picik, tidak mau mengikuti para imam madhab 4, tetapi mereka taklid kepada ulama-ulamanya sendiri. Ini menunjukkan kebodohannya. Kemudian
kita ajukan pertanyaan kepada mereka. Apakah salafus soleh seperti para sahabat, para imam madhab, para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah ketika berfatwa, berpendapat tidak menggunakan Al-Quran atau hadis atau sunnah? Sudah barang tentu bahwa salafus soleh, para ulama madhab 4 seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, mereka adalah para pakar, orang yang sakat, alim dan mumpuni. Tentu Al-Quran dan hadis menjadi pegangan utama. Wahabi Salafi anti madhab, anti taklid. Itu sebenarnya adalah tujuan politis. Mereka menyodorkan nama-nama ulamanya sendiri seperti Ibnu Taimiyah. Kemudian menyodorkan nama Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendiri Wahabi. Kemudian menyodorkan nama Nasiruddin Al-Albani, yang mereka anggap sebagai pakar hadis. Walaupun jauh dari syarat sebagai seorang muhaddis atau pakar hadis. Kemudian Wahabi Salafi mengajukan nama Bin Bas atau Al-Utsaimin atau Al-Fauzan. Kita tahu bahwa kualitas, kapasitas ulama Wahabi Salafi belum ada yang memenuhi syarat sebagai mujtahid, sehingga mereka tidak layak atau mereka tidak pantas kalau kita sebut sebagai mujtahid dan tidak pantas untuk kita ikuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda terkait dengan sebaik-baik manusia yang pantas untuk diikuti atau kita taklid kepadanya. Rasulullah bersabda, khairul qurun qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa adalah kurunku, yaitu orang-orang yang hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat. Summal ladina yalunahum, orang yang terkategori orang baik adalah setelah para sahabat, yaitu para tabi'in. Summal ladina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Rasulullah SAW mengakui bahwa 3 generasi inilah termasuk generasi orang-orang pilihan, orang-orang yang baik. Para pemirsa, para pendengar, para jamaah, YouTuber dan Facebooker rahimakumullah. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi
dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih dengan bersumber dari pendapat Imam Syafi'i, Al-Baghdadi mengatakan tidak pantas bagi seseorang untuk berfatwa dalam urusan agama Allah, kecuali seseorang yang mengetahui kitab Allah yang berkaitan dengan nasakh, yang berkaitan dengan nasih dan mansuh, ayat muhkamah, ayat mutasyabihat, kemudian cara penakwilannya dan turunannya atau asbabun nuzulnya, Makkiyah dan Madiniyahnya, apa yang dikehendaki dan dimaksud ayat itu, dan dalam hal apa yang diturunkan. Selanjutnya, ia harus paham hadis Rasulullah SAW, dan ia harus mengetahui bagian hadis yang dapat diketahui dari Al-Quran, sekaligus paham dalam ilmu bahasa, berikut memaknai syair dan perkara yang dibutuhkan oleh ilmu dan Al-Quran. Ini semua masih perlu dibarengi dengan sikap diam dan sedikit berbicara. Selain memiliki sikap-sikap tersebut, ia harus menghormati perbedaan pendapat para ahli. Hal inilah yang merupakan karunia yang diberikan oleh Allah. Bila sudah demikian, ia berwenang untuk berkata dan memberi fatwa dalam urusan halal dan haram. Bila tidak begitu, ia hanya boleh berkata dalam ruang lingkup keilmuannya saja dan jangan berfatwa. Ya, ini pendapat Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Tidak seperti Ustadz-Ustadz Wahabi Salafi ketika pendapatnya tidak sama dengan pendapat-pendapat ulama yang lain, maka mereka mudah sekali mengatakan itu pendapat ulama ahli bid'ah. Itu pendapat orang-orang yang suka membuat bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, apabila seseorang menghafal 100.000 hadis, apakah layak disebut sebagai seorang yang faqih, ahli fikih? Imam Ahmad menjawab, tidak. Bagaimana kalau 200.000 hadis? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, tidak. Bagaimana kalau menghafal 300.000 hadis? Beliau lagi-lagi mengatakan, tidak. Bagaimana kalau menghafal 400.000 hadis? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, begitulah. Sambil beliau memberikan isyarat dengan tangannya dan menggerakkannya. Artinya apa? Ulama yang pantas kita ikuti dan kita boleh bertaklid kepadanya adalah jika beliau menghafalkan hadis minimum 400.000 hadis. Pertanyaan saya adalah, adakah ulama-ulama Wahabi Salafi yang telah menghafalkan 400.000 hadis? Saya belum temukan. Belum kita temukan ulama-ulama Wahabi Salafi yang mampu menghafalkan 400.000 hadis.
maka tidak pantas untuk diikuti. Kita lebih bagus mengikuti dalam hal fikih kepada ulama-ulama madhab yang 4. Kalau nggak ngikuti Hanafi, ngikuti Maliki. Kalau nggak ngikuti keduanya, ngikuti Syafi'i. Kalau nggak ngikuti lagi, ngikuti Ahmad bin Hambal. Ya. Pilih salah satu di antara 4 madhab ini. Al-Imam Al-Is bin Abdus Salam juga berkata, yang terpenting bagi orang yang bertaklid adalah mengetahui bahwa madhab yang dianutnya adalah benar-benar ada. Dan ia juga harus mempunyai dugaan kuat bahwa madhab tersebut adalah sahih. Oleh karena itu, apabila dia meyakini keberadaan suatu madhab, maka dia boleh bertaklid kepada madhab tersebut. Meskipun tokoh madhab tersebut bukan termasuk salah satu dari 4 imam madhab fikih yang terkenal. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak sebenarnya ucapan para ulama tentang wajibnya bermadhab. Karena syarat untuk menjadi seorang mujtahid itu sangatlah berat. Bermadhab itu merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kita semua menginginkan ilmu itu berasal dari para ahlinya. Untuk urusan duniawi saja, kita tidak pernah mau untuk ditangani oleh orang-orang yang tidak ahli. Apalagi ini adalah urusan surga dan neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tabku ala dini idza waliyahu ahluh, walakin ibku alaihi idza waliyahu ghairu ahli." Janganlah kalian bersedih jika agama diurus oleh ahlinya. Tetapi bersedihlah jika agama diurus oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Maka idza ussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ketika sebuah perkara dipasrahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Saudaraku, yang terakhir, Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, "Yattabi'una madhhab ahli sunnah wal jamaah kas-sahabati wa ma'dhamat tabi'in wal a'immatal mujtahidin al matbu'in." Dan ikutilah madhab ahlu sunnah wal jamaah, atau mereka beramal seperti amal para sahabat, dan ikuti pula para pembesar tabi'in, imam madhab, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini kalau mau selamat. Sementara Wahabi Salafi muncul pada tahun 1200-an. Berbeda berapa tahun itu ya? Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi itu tergolong tabi'ut tabi'in. Ya. Mereka dari tahun 80 Hijriah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i 150 Hijriah. Sementara ulama-ulama madhab Wahabi Salafi, mereka baru muncul 1200.
mereka sama sekali bukan tergolong salafi. Mereka adalah ulama kholaf. Oleh karena itu saya berpesan kepada saudara-saudara, lebih baik kita mengikuti pendapat imam madhab yang 4. Ikuti ulama-ulama salaf yang benar, bukan ulama salaf palsu seperti Wahabi Salafi. Kalau kita mau selamat, kata Rasulullah SAW, tatkala kalian menjumpai perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat, maka bagaimana kita bersikap? Ikutilah pendapat mayoritas. Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Kemudian muncul Wahabi Salafi yang sering menyampaikan hal-hal terkait dengan agama yang menyelisihi apa yang sudah menjadi pengetahuan, keyakinan masyarakat Indonesia. Contoh seperti Maulid Nabi. Maulid Nabi, mayoritas ulama Indonesia mengatakan itu sunnah. Kemudian tahlil, kemudian taraweh. Kita ngikuti para ulama kita, para ajengan kita, para ulama pesantren kita yang selama ini telah membimbing Bapak Ibu sekalian. Jangan goyah, jangan ikuti ustadz-ustadz baru yang masih belajar, yang ilmunya juga masih belum seberapa, termasuk diri saya sendiri. Saya lebih percaya dan mengikuti guru-guru kami, kiai-kiai kami, ajengan kami dari pondok pesantren. Karena beliau-beliau ini ulama yang ilmunya jauh lebih dalam, lebih menguasai dibanding ustadz-ustadz Wahabi Salafi yang beredar di Indonesia ini. Kadang kita bingung, kebingungan kita ngikuti ustadz-ustadz itu. Di antara ustadz Wahabi sendiri banyak terjadi perbedaan. Contoh tentang kotoran kucing. Mereka berbeda pendapat. Bagaimana kita? Kita mengikuti para kiai dan ajengan pondok pesantren. Terkait dengan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan yang lainnya. Kita ikut siapa? Ikut kiai pesantren. Pesantren Lirboyo, pesantren Sarang, Tebu Ireng, Ploso, pesantren Hajen, pesantren Lasem, pesantren Magelang, pesantren Jogja Al-Munawir, pesantren Buntet, pesantren Babakan Ciwaringin, pesantren Sukabumi, Tasikmalaya, pesantren-pesantren yang ada yang menyebar di daerah Sumatera, ya, yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, pesantren yang ada di Kalimantan Selatan dan seterusnya. Mereka keilmuannya jauh lebih mendalam, dan mereka ketika berfatwa pasti akan menggunakan Al-Quran dan hadis, ijma' qiyas, dan menggunakan pendapat ulama-ulama yang bersanad seperti ulama madhab 4. Saya kira itu nanti bisa kita lanjutkan kembali sebagai jawaban atas dakwah kaum Wahabi Salafi. Kita harus bermadhab, kita harus bertaklid karena kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kisah An-Nahl, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
berbahaya sekali ketika kita tidak mempunyai kapasitas keilmuan untuk memahami Al-Quran dan hadis serta ilmu agama. Kemudian kita langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bahasa Arab aja nggak ngerti, nahwu aja kagak ngerti, balaghah kagak ngerti, batik kagak ngerti, ya. Maka kita pasrahkan saja kepada ulama-ulama yang mumpuni. Wa akhiran, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.